Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, tim saya akan mempresentasikan klasifikasi citra lalu lintas, implementasi deep learning dengan model CNN sederhana. Adapun anggota kelompok yaitu Muhammad Dada dan Indi Nur Rahma. Adapun latar belakang dan rumusan masalah, di fakta lapangan itu pertumbuhan volume kendaraan memerlukan sistem otomatisasi untuk pemantauan lalu lintas yang efisien dan cerdas. Dan menjadi tantangan utama bagaimana membangun model artificial intelligence yang mampu mengenali jenis kendaraan secara akurat dan berbagai variasi citra. Adapun tujuan dan manfaat proyek, yang mana dalam membangun model, implementasi arsitektur CNN untuk mengklasifikasi mobil, motor, bus, dan truk. Adapun analisis performa, yaitu mengevaluasi model berdasarkan metrik akurasi, loss, dan tingkat presisi. Pemahaman artificial intelligence menjadi dasar pengembangan sistem smart city dan deteksi kendaraan otomatis. Adapun dasar teori yaitu yang pertama deep learning dan CNN. CNN sendiri bekerja dengan meniru cara mata manusia mengenali objek melalui pola hierarki. Convolution sendiri mengidentifikasi tepi, sudut, dan tekstur. Pooling meringkas informasi dan mengurangi beban komputasi. Fully connected mengambil keputusan klasifikasi akhir. Adapun alur kerja implementasi Adapun alur kerja implementasi sistem yaitu pengumpulan data, yaitu akuisisi citra kendaraan, reprocessing, yaitu normalisasi dan resize, training, yaitu fitting model CNN, evaluasi, yaitu analisis metrik akurasi, testing, prediksi citra baru. Tahapan preprocessing dan argumentasi, yaitu mengapa kita memerlukan preprocessing. Karena citra mentah itu memiliki variasi ukuran dan pencahayaan yang dapat membingungkan model, sehingga diperlukan resizing, yaitu mengubah semua gambar ke ukuran 128 kali 128 piksel, normalisasi, yaitu menskala nilai piksel ke rentang 0 sampai 1, dan melakukan augmentasi, yaitu rotasi, zoom, dan flip untuk memperkaya data. Selanjutnya, analisis arsitektur konvensional, layar konvolusi 1 dan 2 itu menggunakan 32 dan 64 filter, yaitu berukuran 3 kali 3 untuk menangkap detail visual yang semakin kompleks dari berkendara. Untuk max pooling-nya itu 2 kali 2, yaitu mereduksi dimensi spasial sebanyak 50% setiap tahap. Kemudian, flatten dan dense layer, data 2D diubah menjadi vektor 1D, yaitu sebelum masuk ke dense layer dengan 128 neuron untuk mempelajari pola global objek. Outputnya itu nanti menghasilkan distribusi probabilitas untuk 4 kelas. Kelas dengan nilai tertinggi terpilih sebagai hasil prediksi akhir. Konfigurasi training dan optimizer, ini untuk parameternya dan pilihan nilai dan fungsi utamanya. Kemudian ini untuk metrik evaluasi dan confusion matriknya didapatkan. Confusion matrix sangat krusial untuk mengetahui false positif itu mobil yang dikira truk, precisionnya itu ketepatan prediksi positif, recall itu kemampuan model mendeteksi semua objek. Ini untuk analisis akurasi dan overfittingnya bisa dilihat dia naik ke atas, yaitu gap antara training dan validasi menunjukkan potensi overfitting yang perlu diatasi dengan dropout atau augmentasi data. Kesimpulannya dan pengembangan lanjut keberhasilan model CNN sederhana mampu mengenali 4 jenis kendaraan dengan tingkat akurasi yang menjanjikan. Optimasi, penggunaan drawout, dan augmentasi terbukti mengurangi overfitting. Masa depan, pengembangan model ke arah seperti YOLO untuk deteksi real-time di jalan raya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dadang, Stambuk, NIM F5522530007.
Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait kode program dari proyek kami, yaitu proyek Deep Learning. Nah, di mana dimulai dari import TensorFlow, STF, itu digunakan untuk memanggil library TensorFlow yang digunakan untuk Deep Learning. Selanjutnya, pada baris selanjutnya, from TensorFlow Keras import dataset layers model. Ini berguna untuk mengambil bagian penting dari Keras, dataset, layer, dan model. Lalu, selanjutnya import MATLAB SPLT yang digunakan untuk menampilkan grafik dan gambar. Lalu import NumPy SNP digunakan untuk operasi array dan data numerik. Nah, lalu pada baris selanjutnya, kita dimulai dari load database. Nah, pada coding ini digunakan untuk mengambil dataset di bawah dataset bawaan TensorFlow, di mana dataset dibagi menjadi gambar untuk training, label training, gambar testing, dan label testing itu sendiri. Nah, lalu di sini ada beberapa nama kelas yang digunakan. Selanjutnya, kita masuk di normalisasi data. Pada gambar ini, nilai pixel gambar awal yaitu 0 sampai 255 di dinormalisasikan menjadi 0 ke 1. Tujuannya untuk mempercepat training dan membuat model lebih stabil tentunya. Lalu di sini ada coding untuk menampilkan atau membuat gambar berukuran 10 kali 10. Selanjutnya coding ini dilakukan untuk melakukan perulangan untuk menampilkan 9 gambar sesuai dengan perintahnya. Nah, untuk menampilkan gambar di mana gambar itu berisi 3 baris dan 3 kolom. Lalu menampilkan gambar dari dataset training. Nah, selanjutnya menampilkan nama kelas yang ada pada dataset tersebut. Yang terakhir itu menghilangkan garis sumbu pada gambar. Nah, selanjutnya kita masuk di model CNN-nya. Nah, di awal diawali dengan membuat model diawali dengan membuat model neural network berurutan, lalu layer CNN pertama. Nah, di mana layer convolution untuk mengambil fitur gambar yang berjumlah 32 dengan ukuran kernel itu 3,3. Lalu ada max polling digunakan untuk mengecilkan ukuran gambar, mempercepat proses training dan mengurangi beban komputasi. Selanjutnya convolution kedua. Nah, di mana kok pada layar convolution kedua ini filter lebih banyak fiturnya juga bertambah gambarnya menjadi lebih detail. Lalu max polling kedua, di max polling kedua ini kembali melakukan pengurangan ukuran fitur eh sorry, maksudnya mengambil ukuran fitur yang lebih kompleks dari gambar. Nah, selanjutnya kita masuk di flatten layer. Pada flatten layer ini mengubah data 2 dimensi menjadi 1 dimensi agar bisa diproses defense layer. Kita masuk ke defense layernya. Nah, pada defense layer ini, layer full connection dengan 64 neuron digunakan untuk proses klasifikasi.
Selanjutnya pada output layer, pada output layer eh, out- output akhir 10 neuron sesuai dengan jumlah dataset yang kita gunakan. Lalu mengcompile model tersebut. Nah, di optimizer, optimizer, algoritma optimize yang memperbaiki bobot model. Lalu ada loss, di mana loss itu untuk menghitung kesalahan dari prediksi model. Selanjutnya ada matriks akurasi untuk menampilkan nilai akurasi selama training. Kita masuk di training model. Pada training model, dataset atau gambar itu dilatih menggunakan data training dengan 10 epoch. Training ini dilakukan sebanyak 10 kali pengulangan. Lalu validasi data digunakan untuk memvalidasi model yang kita gunakan. Selanjutnya evaluasi model. Mengukur performa model menggunakan data testing. Lalu grafik akurasi. Pada grafik akurasi ini menampilkan akurasi dari training dan akurasi dari validasi tersebut. Nah, selanjutnya grafik loss menampilkan grafik loss training dan validation. Loss di sini menunjukkan tingkat kesalahan model. Semakin kecil loss, maka semakin baik modelnya. Seperti ini. Baik, saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.